Nah, sekarang bicara tentang 20% anggaran. Kami yang meminta betul-betul kepada konstitusi agar 20% anggaran. Dan di Undang-Undang Dasar 45 itu 20% APBN plus APBD. Jadi 20% APBD plus 20% APBN plus 20% APBD. Sekarang prakteknya bagaimana? Ya. Prakteknya adalah 20% ini dibagi di 18 kementerian dan lembaga. Jadi bukan hanya Kementerian Pendidikan. Iya kan? Dibagi tuh untuk sekolah kedinasan. Kan hampir semua kementerian-kementerian punya lembaga pendidikan. Nah, dari 20% itu. Tapi tanggung jawab moralnya ada di Kementerian Pendidikan. Di dalam hal ini saya sih berempati, Pak. Ya, Kementerian Pendidikan. Karena memang tugas dan kewajiban tanggung jawab di bidang pendidikan, tapi anggaran itu di-share kemana-mana gitu. Dan pendidikan itu adalah kewenangan yang didesentralisasikan. Sehingga nih, dana kan juga ke daerah. Untuk gaji, untuk hal-hal yang langsung, untuk BOS, untuk KIP, untuk segala macam kan. Sekarang, berapa sih yang tersisa untuk yang dikelola pusat? Kemudian di pusat ada gaji guru. Akhirnya mereka berpikir, ini guru nih, gaji guru nih, menyedot anggaran kami di kementerian. Maka sekarang segala cara untuk hak-haknya guru dipersulit seperti sertifikasi. Saya sangat terbuka loh bicara ini. Nah, saya berani cepat tanggung jawabkan. Iya. Sehingga sertifikasi saat ini itu amat sangat sulit dan tidak masuk akal untuk sertifikasi dalam jabatan. Masa ada sertifikasi? Kalau dosen kemudian dipermudah, ya harus sama dong kira-kira. Masa guru di dalam jabatan itu udah kuotanya terbatas, kayak seperti ujian-ujian yang amat sangat sulit, guru itu antri, guru-guru di daerah itu kadang sampai di bawah pohon rindang, di bawah apa hanya untuk bisa mendaftar sertifikasi. Ujiannya itu ada ujian nasional, ada ujian di LPTK, ada macam, ada harus masukin jurnal, harus apa. Bukan tugasnya. Tugasnya guru adalah bagaimana mengamati perkembangan peserta didik, segala problem yang ada di dalam persekolahan itu, proses pembelajaran. Itu yang harusnya, yang diujikan. Setelah itu sudah disertifikasi, diomongin pula, udah disertifikasi, peningkatan mutu tidak meningkat. Betapa beratnya jadi guru ya? Mulia. Ya, betapa beratnya. Karena setelah diteliti, nggak ada 6% anggaran yang digunakan untuk pelatihan. Padahal kalau kita itu adalah di perusahaan, maka research and development adalah kunci untuk pengembangan. Sekarang saya mau tanya, berapa jam per guru dilatih setiap tahunnya? Kalau kita mau guru itu berkualitas, sertifikasi tidak usah terlalu dipersulit, tetapi ada pelatihan-pelatihan yang harus dicapai oleh guru, dipenuhi oleh guru setiap tahunnya, harus sebagai credit point dia untuk peningkatan kapasitas dirinya. Yang kita sebut sebagai Continuing Professional Development, CPD. Pertanyaannya, ada nggak? Enggak. Lalu dia bilang, udah disertifikasi nggak berubah gitu. Betapa beratnya jadi guru, seperti diolok-olok oleh kebijakan sendiri gitu. Sementara pembagian kewenangan saja ini unik di Indonesia ini. Coba, Kementerian Pendidikan itu mempunyai kewenangan langsung hanya di pendidikan tinggi. Di pemerintahan provinsi, SMA, SMK, dan pendidikan khusus. SMA, SMK, dan pendidikan khusus.
seperti PLB dan lain sebagainya. Di kabupaten kota SD, SMP, TK. Gitu. SMP. Ya, SD, SMP, TK, pendidikan dasar. Gitu. Sekarang, kalau puteranya Pak Erik di Kabupaten Sukabumi, SMA-nya di sana. Kata Bupati, ada masalah nih. Oh maaf, bukan kewenangan saya, kewenangan gubernur. Gitu. Kewenangan provinsi. Cara pandang membagi absolut tingkat-tingkat pendidikan di wilayah-wilayah ini harus dikoreksi. Harusnya tiap-tiap baik kabupaten kota, provinsi, ada pusat punya tanggung jawab bersama di setiap tingkatan, tetapi ada hal-hal lain yang prinsip seperti penggajian. Ya, nggak apa penggajian SMA, SMK di situ. Karena pendidik itu guru juga adalah untuk menyatukan NKRI, persatuan dan kesatuan. Nggak bisa dipotong-potong kewenangannya. Belum lagi di dalam riset ini kita ini, ya, program-program yang di-develop itu pusat daerah itu relatif sama. Ya, ada ya kita itu gini. Kami melihat setiap daerah itu sangat dinamis. Ada daerah yang udah sangat maju, ada daerah yang mengerjakan as it is gitu. Siapa coba yang kena dampak? Kalau kita berbicara tentang semua itu, anak-anak masa depan kita. Kita jangan hanya bisa bicara hari ini, tapi dampaknya di masa yang akan datang. Ini yang membuat saya sering nggak bisa tidur. Ya. Ini yang membuat saya jatuh hati sama PGRI. Untuk mengabdi kepada persoalan guru. HP saya 24 jam nyala. Kadang ada jam 2 malam, ada guru menangis, ada tengah malam. Jadi ketua umum PGRI itu, waduh sibuknya bukan main. Ya, serius. Dari pagi malam, kalau bukan keikhlasan tingkat tinggi, ya, karena menjadi ketua umum PGRI itu harus benar-benar berkhidmat untuk kepentingan guru sebenarnya sebagai antara aja, untuk kepentingan masa depan Indonesia. Dan harus ikhlas bekerja dalam diam. Harus ikhlas melayani berbagai persoalan. Harus ikhlas dengan kesederhanaan. Harus ikhlas. Maka segala persoalan-persoalan guru ini yang membuat saya jatuh hati, ya, yang membuat saya ingin menjadi bagian dari perubahan Indonesia. Ini yang membuat saya nggak bisa berpaling. Padahal awal perkenalan dengan PGRI sesuatu yang nggak sengaja. Saya dosen, saya di perguruan tinggi. Apaan sih PGRI? Awalnya kan begitu. Profesor Muhammad Surya mengajak saya, oke. Tugas saya cuma satu, karena saya masih membedakan, saya betul-betul akademisi. Tugas saya awalnya tuh menyiapkan segala makalah-makalah, sajian-sajian para atasan saya di PGRI, para ketua itu. Saya diam, tapi saya menulis. Tapi pada saat yang bersamaan, saya berinteraksi dengan begitu banyak orang. Gitu. Di situ, oh, ini sesuatu yang amat sangat mulia, beyond dari kita sekedar mengerjakan makalah-makalah, menyajikan gitu. Mendengar, berinteraksi, HP saya itu mulai, inilah dunia yang saya cari. Dunia yang sepi dari puja-puji, dunia yang sering sekali dikata-katakan karena, oh ini adalah penting tapi kok Anda begini gitu. Ya. Dunia yang penuh dengan pergolakan batin sebenarnya. Karena begitu banyak masalah yang dihadapi. Suatu kali di satu provinsi, jadi kalau Anda bertanya saya jadi pengen menangis. Perjalanan saya ini panjang. Masuk tidur sama guru, di bawahnya itu ombak yang besar karena nggak satu daerah nggak ada. Di rumah panggung, masuk ke sebuah daerah, setelah naik pesawat kecil, nyebrang laut, mobil lagi, terus apa lagi sampai muntah-muntah itu pernah
Ya semuanya masa sebelum pandemi. Satu kali ada seorang guru anak muda mengambil tangan saya, menggamit tangan saya. Pegang ya Bu tangan saya. Pegang itu baik-baik nih tangannya. Tangan saya itu disuruh memegangnya tangan dia. Amat sangat kasar dan kapalan. Terus dia bilang gitu. Sebenarnya kalau bukan karena kecintaan saya frustasi Bu. Dia bilang gitu. Saya ini macul Bu, ngojek Bu, apa saja untuk memenuhi karena saya dibayar cuman sangat tidak layak. Sekarang kita mau bilang Indonesia ke depan, Indonesia tertinggal jauh. Kayak sekarang PJJ yang diomongin online. Gimana yang 60%-nya yang tidak online? Siapa? Saya makanya senang juga integritas ngajak bicara. Saya mau berbicara jujur dari hati saya. Gitu. Hati saya yang paling dalam bahwa kita ini menghadapi persoalan serius. Kalau nggak serius menangani guru. Gitu. Kalau arsitek bisa bikin jembatan, dokter bisa ngobati. Kalau guru kan semuanya, mahasiswanya yang menghasilkan orang-orang itu, menghasilkan peradaban di masa depan. Gitu. Jadi intinya, kalau kebijakan tidak serius, aku nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, itu Mas. Maka saya jarang ya, saya sekarang melihat potensi yang luar biasa di PGRI. Anak-anak muda, guru-guru ini saya lepas untuk tumbuh. Jadi kalau di TV, di mana mereka yang hadir, itu langsung aja saya. Diundang kementerian ini, kementerian itu, saya nggak hadir, itu memang sengaja. Saya harus memberi rasa percaya diri mereka. Dan ternyata mereka anak-anak yang luar biasa. Saya sekarang merasa tidak takut kepada masa depan PGRI, karena telah tumbuh. Dan kita pun menyiapkan perubahan struktural organisasi ini, agar anak-anak ini tumbuh, guru-guru ini tumbuh. Dan sebagai pemimpin harus memberikan ruang kepada mereka. Jadi saya sadar betul saya jarang tampil, karena saya ingin memberi ruang kepada anak-anak ini. Dan sekarang tumbuh luar biasa. Mereka harus didampingi. Kadang-kadang mereka nggak percaya diri bicara, padahal kalau sudah bicara udah pinter. Sebenarnya saya, PGRI itu kedudukannya gini Mas. PGRI itu independen, unitaristik, non-partisan. PGRI itu sepanjang yang Mas lihat. Ya, kalau salah nanti saya dikoreksi. Saya betul-betul menjaga irama dan menjaga jarak. Ya, dan saya berani mengkritik. Misalnya, pada masa pandemi ini, menurut saya, kementerian itu nggak fokus menangani pendidikan. Dan saya berani itu kemukakan di TV di mana-mana gitu. Nggak fokus gitu. Nggak ada kurikulum darurat. Nggak ada skenario ABC yang harus dilakukan. Udah 1,5 tahun gitu. Mengerjakan hal-hal kecil seperti memberi bantuan organisasi penggerak, guru penggerak. Itu kan program-program lama yang dibarukan namanya. Dulu itu sudah ada guru inti, guru apa, dan lain sebagainya. Kenapa nggak diteruskan? Kenapa nggak seluruh potensinya itu fokus untuk bagaimana mengatasi pembelajaran di era online? Ini menurut saya sangat serius. Kami PGRI berani menolak untuk tidak bergabung organisasi penggerak. Karena tidak tepat menurut kami. Lebih tepat dananya, pikirannya, semuanya. Bagaimana mengatasi di dalam saat krisis begini gitu loh, kepada masa depan kita. Gitu. Jadi tetapi kami mengajarkan kepada para guru, kalau berbicara itu tetap biar bagaimana. Ya. Kami ingin sekali bahwa guru itu mengatakan dengan data, dengan objektif, secara konstruktif. Itu kritis tapi konstruktif. Tidak hanya sekedar bahwa kita berbicara lantang gitu, enggak gitu. Kita harus berbasis data. Gitu. Dan saya juga ingin bahwa mereka menjadi bagian dari di dalam solusi, di dalam pemerintah daerahnya, di dalam pusatnya. Karena itu
biar bagaimana kita tetap menjadi mitra yang strategis dan kritis dan konstruktif. Itu yang kita rumuskan. Kita menjadi moral intelektual. Saya betul-betul berpesan, jangan genit. Jadi pengurus PGRI ingin mendapatkan sesuatu, ya. Itu betul saya sampaikan, ya. Nggak usah kita bergenit ria, kita fokus saja menjadi bagian dari penggerak perubahan dan menyampaikan suara hati kawan-kawan ini, ya, supaya mendapat perhatian, gitu loh, dengan cara yang konstruktif. Mungkin agak bedanya begitu. Saya memang tidak senang yang begini nih. Wah, yuk, enggak zamannya lagi juga. Saya pernah diskusi wawancara sama rektor UPI di Bandung sama beberapa rektor di IKIP. Hampir nyaris lulusan-lulusan mereka atau dari IKIP nggak pernah ingin jadi guru karena menderita tadi. Dan kebutuhan mereka sendiri ya seperti dulu, untuk jadi cita-cita jadi guru itu tidak ada. Ini yang salah apa nih, Prof Unifah, supaya hal ini kembali lagi lah digaungkan seperti apa gitu, Prof? Iya, karena itu tadi sudah saya sampaikan, kita melihat bahwa guru itu jadi beban, bukan menjadi bagian dari motor penggerak perubahan. Sehingga polisi yang dilahirkannya adalah, oh ini rekrutmen nggak usah ada, LPTK tidak terlalu penting gitu. Kita sederhana melihatnya, di mana? Ya, di kebijakan-kebijakan yang bisa kita lihat di depan mata, dan kita bisa melihat peta jalan pendidikan. Udah baca ya peta jalannya? Di peta jalan pendidikan. Nah, saya melihat di dalam peta jalan itu kan bagaimana negara mempunyai visi tentang pendidikan. Bagaimana visi pendidikan sebuah negara ke depan. Gitu. Tapi saya melihat bahwa guru tuh hanya tempelan tuh. Nggak serius. Harus diapakan mulai dari hulu sampai hilir itu enggak. Gitu. Tapi selalu dikatakan begini, guru kok cuma di era contoh ya, di era pandemi cuma ngerjain tugas gitu. Ada riset juga gitu. Ada sebuah lembaga riset. Come on. Kalau dia pakai gadget, orang tuanya tidak punya paket kuota data, apalagi yang bisa disampaikan untuk diskusi gitu. Terus nggak lihat nggak bahwa guru itu menembus hutan, menembus pandemi, datang mengunjungi rumah, melewati itu semua karena panggilan hati. Kita cuman banyak guru juga meninggal pada masa COVID karena dia ketika COVID itu harus masuk kerja. Dari Maret sampai sekarang tuh guru tuh walaupun pembelajaran online, gurunya datang ke sekolah. Siapa yang mengangkat persoalan ini? Nggak ada gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa ini kita nggak serius sama guru, nggak serius gitu. Jadi disebutnya sebagai beban daripada sebagai motor penggerak perubahan. Lebih indah dipidatokan, sering saya sampaikan.